Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati, NIM 1911210126, Lokal 3 EPAI, dosen pengampu Ibu Deni Febriani SAG MPD, Prodi Pendidikan Agama Islam YIN Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perspektif perkembangan manusia. Perkembangan manusia pada masa bayi usia 0 sampai 2 tahun. Pada saat dilahirkan, panjang rata-rata bayi adalah 20 inci atau 50 cm dengan berat badan 3,4 kg. Dibandingkan dengan orang dewasa, panjang lebih dekat dari beratnya. Panjang bayi yang 20 inci menunjukkan lebih dari 1/4 tinggi orang dewasa, sedangkan 3,4 kg beratnya hanya menunjukkan bagian kecil dari berat badan orang dewasa. Sedangkan bayi yang baru lahir kehilangan 5-7% berat badan mereka segera setelah bayi menyesuaikan diri dengan menghisap, menelan, dan mencerna. Perkembangan refleks. Sifat-sifat refleks itu meliputi 1. Refleks menghisap, 2. Refleks mencari, 3. Refleks moro adalah suatu respon tiba-tiba pada bayi yang baru lahir akibat suara atau gerakan yang mengejutkannya. 4. Refleks menggenggam. B. Rangkaian tingkah laku dan keadaan bayi. Perkembangan refleks dan fungsi motorik pada bayi kemudian memunculkan serangkaian tingkah laku yang lebih kompak. Dengan tingkah laku tersebut telah memungkinkan bayi sebagai makhluk biologis dapat bertahan hidup. C. Perkembangan keterampilan motorik. Perkembangan motorik sangat dipengaruhi oleh organ otak. Perkembangan motorik anak dibagi menjadi 2. 1. Keterampilan motorik kasar meliputi kegiatan otot-otot besar seperti menggerakkan lengan dan berjalan. 2. Keterampilan motorik halus atau keterampilan manipulasi meliputi gerakan-gerakan yang menyesuaikan secara lebih halus seperti ketangkasan bayi. D. Perkembangan sensori. Bayi yang baru lahir telah dilengkapi dengan peralatan yang dirancang sedemikian rupa untuk mengumpulkan informasi. Informasi inilah yang disebut dengan indera atau sense atau sistem sensorik. E. Perkembangan otak. Pada waktu bayi masih berada dalam kandungan ibunya, badannya telah membentuk sekitar 1,5 miliar sel-sel syaraf per menit. Jadi, pada saat dilahirkan, bayi kemungkinan telah memiliki semua sel-sel otak yang akan dimilikinya sepanjang hidupnya. B. Perkembangan manusia pada masa anak-anak. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Otago di New Zealand pada 1.000 anak-anak yang diteliti selama 29 tahun dan diamati kepribadiannya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak-anak yang ketika usia 3 tahun telat agnosa, anak yang sulit diatur, pemalas, dan pembangkang, ternyata ketika usia 18 tahun menjadi remaja yang bermasalah, agresif, dan mempunyai masalah pergaulan. Masa anak-anak dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh dengan ketergantungan, yakni kira-kira 2-13 tahun. Sejumlah ahli membagi masa anak-anak menjadi 2, yaitu masa anak-anak awal berlangsung dari usia 2-6 dan masa anak-anak akhir dari usia 6 tahun, anak matang secara seksual. C. Perkembangan masa remaja. Menurut psikologi, remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa yang dimasuki pada usia kira-kira 10-12 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun. Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat badan dan tinggi
tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik. D. Perkembangan masa remaja dan tua. Masa dewasa awal ialah fase perkembangan saat seorang remaja mulai memasuki usia dewasa, yakni usia 21 sampai 40 tahun, fase perkembangan setengah baya. Masa setengah baya adalah masa yang berlangsung antara usia 40 sampai 60. Fase perkembangan usia tua adalah fase terakhir kehidupan manusia. Usia ini berlangsung antara usia 60 sampai berhembus nafas terakhir atau akhir hayat. A. Perkembangan fisik. Sejak usia 25 tahun, perubahan fisik mulai terlihat. Perubahan ini sebagian besar lebih bersifat kuantitatif daripada kualitatif. B. Pada masa usia tua, sejumlah perkembangan kognitif. Pada umumnya, orang percaya bahwa proses kognitif sampai bekerja, memori dan intelijensi mengalami kemerosotan bersama dengan terus bertambahnya usia. C. Perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial pada masa ini ditandai dengan 3 gejala penting, yaitu 1. Keintiman, 2. Generatif, 3. Integritas. D. Perkembangan moral. Menurut Garbarino dan Bronfenbrenner, fase ini adalah tahapan moral tertinggi yang seharusnya dicapai manusia karena mengacu kepada prinsip moral universal, yaitu tidak tergantung pada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. E. Implikasinya dalam pendidikan. Pendidikan yang dilakukan oleh sekolah dapat memberikan arahan mengenai konsep baik dan buruk sesuai dengan tahap perkembangan umur anak. Maka selayaknya setiap sekolah, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar dapat menerapkan pendidikan karakter di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.